Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, ya hanya doa yang bisa kita sampaikan pada saat kita putus asa menghadapi begitu alotnya kasus Subang. Doalah yang kita lakukan. Kalau memang kita betul-betul mengharapkan keadilan bagi kedua almarhumah. Doa kita panjatkan semoga kasus ini cepat terungkap dan semoga juga hari ini yang akan diperiksa mudah-mudahan menemukan jawaban, menemukan petunjuk-petunjuk baru sehingga bisa kita lihat nanti dan kita bisa dengar sebenar-benarnya siapa di balik daripada kasus Subang ini. Kekuatan apapun, sehebat apapun, pada saat berhubungan dengan kuasa Tuhan, tidak ada yang sanggup bisa menandinginya. Ya itulah, dengan doa kita bisa berpasrah, dengan doa kita bisa yakin bahwa kasus Subang akan terungkap. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Hari ini akan ada pemeriksaan. Sekali lagi, karena memang berkaitan dengan obstruction of justice, apakah ada oknum yang memang terlibat dalam hal ini, ya siapa-siapa saja, yang mudah-mudahan juga mereka diberikan hati yang lunak sehingga mau mengakui apa yang mungkin mereka lakukan yang sebenarnya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang di luar dugaan yang memang saja bisa terjadi pada saat mereka misalkan sudah diperiksa, kemudian sudah ada arah-arah ke indikasi ke arah lebih jauh lagi, bisa saja mereka akan mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu akan terjadi. Ya lambat laun itu pasti akan terbuka semuanya. Proses BAP pada masa lalu berbeda dengan sekarang. Artinya dalam apa? Saksi-saksi yang diperiksa. Sekarang begitu intensif ya, terutama seputar masalah obstruction of justice, walaupun memang ada sedikit kemunduran dalam artian yang harusnya di BAP-nya Kamis kemarin, mudah-mudahan Kamis ini memang akan terjadi pemeriksaan dan ya tadi kita doakan mudah-mudahan betul-betul pihak penyidik akan membongkar sebongkar-bongkarnya dan apakah memang obstruction of justice atau perintangan dalam proses penyelidikan berpindah kepada proses perintangan penyidikan dan ke arah tindak pidana, mungkin saja itu bisa terjadi. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita berharap nanti mereka akan terbuka semuanya di situ. Ya, karena obstruction of justice atau katakanlah ini oknum, tidak mungkin oknum melakukan hal demikian karena atas dasar sukarela atau atas dasar keikhlasan. Jelas-jelas secara logika tidak masuk logika. Tentu saja ada iming-iming di balik itu semua. Ya, apakah iming-iming tersebut, apakah memang ada suatu hal yang diberikan atau dan lain sebagainya? Mungkinkah seperti itu? Sekali lagi, bahwa itu adalah proses yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik. Begitu alot kasus Subang ini. Apakah nanti akan bersamaan ke arah persidangan nanti? Ya, saya dapat informasi bahwa memang case-nya yang berbeda. Kemungkinan ya akan didahulukan adalah ya tetap Saudara Ramdhanu dan Pak Yosep yang akan disidangkan di pengadilan Kejari Subang nanti ya di PN Subang. Walaupun memang sampai detik ini kita belum mendapatkan informasi yang terupdate mengenai masalah kapan akan dilaksanakan ini. Ada teman saya yang memang juga saudaranya bekerja di sana di Kejari Subang, selalu memberikan informasi bahwa memang belum ada informasi ke arah kapan persidangan akan dilaksanakan karena memang berkas juga belum disampaikan ke pihak pengadilan. Tentu memang ini juga jadi pemikiran, ada apa ini semua kok bisa sampai demikian, padahal jelas-jelas ini sudah lewat dari tanggal 6 karena tanggal 6 adalah proses penyerahan berkas dari
Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat, dari Kejati Jawa Barat kemudian ke Kejaksaan Kejari Subang, di mana di sana sudah dilimpahkan berkas dan juga barang bukti yang diserahkan oleh pihak Kejati. Kita lihat mobil Alphard dan mobil Yaris ada di sana. Memang dilihat dari barang bukti yang ada di sana, kita lihat ya, di samping dua tersangka yang diserahkan, berkas, kemudian barang bukti, kita lihat di sana ada mobil Alphard dan mobil Yaris. Apa hubungannya dengan saya sampaikan di awal dengan obstruction of justice? Pertanyaannya, di rumah TKP pada saat kejadian itu ada 3 mobil. Kenapa cuma 2 mobil yang diserahkan oleh pihak Kejati ke Kejari Subang? Barang bukti ini akan nanti dikeluarkan di persidangan nanti. Padahal pada saat kejadian, mobil BMW ada di sana. Kenapa mobil BMW tidak disertakan? Atau dia tidak diserahkan ke Kejari Subang? Hanya mobil Yaris dan BMW. Hanya mobil Yaris dan mobil Alphard. Kita tahu mobil Alphard memang terjadi. Di sana ada memasukkan kedua korban di sana. Tapi apa kabar dengan masalah mobil Yaris? Kenapa mobil Yaris turut serta diserahkan? Tentunya ada apa-apa dengan mobil Yaris. Walaupun mobil Yaris yang kita ketahui adalah pergerakan mobil Yaris itu dari tanggal 19. Ya, di tanggal 19. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya adalah hal yang berkaitan dengan jam krusial. Mobil Alphard jelas itu berkaitan dengan jam krusial karena ada proses memasukkan kedua korban ke dalam bagasi mobil Alphard. Tetapi bagaimana dengan Yaris di jam krusial? Ini yang akan jadi misteri sebenarnya. Mobil Yaris di jam krusial ada pergerakan apa? Kalau di tanggal 19 jelas itu 1 hari setelah pasca kejadian memang diambil mobil Yaris itu oleh saudara Arif dan saudara Yoris dan dibawa ke Walilis. Walaupun itu sempat terjadi pertentangan dan perdebatan karena ada yang dibawa katanya disampaikan ke Curuluk, tetapi dibantah bahwa tidak dibawa ke Curuluk. Siapa yang benar? Tentu nanti di pengadilan akan kita terkuak semuanya seperti apa. Tetapi masalahnya diserahkan mobil Yaris bahwa tanggal 19 sudah tidak ada kaitannya dengan tanggal 18. Ya, 1 hari itu pasca kejadian. Sedangkan mobil Yaris apakah tanggal 18 atau tanggal 17 ada pergerakan. Sekali lagi, mobil Yaris misteri karena dimasukkan ke dalam barang bukti. Bukan tanggal 19-nya. Apakah di tanggal 18 ada pergerakan di mobil Yaris? Ini yang belum kita ketahui. Dan ini sangat misteri. Kita tunggu saja nanti seperti apa di pengadilan. Karena barangkali bisa saja di pengadilan kita akan menemukan hal-hal yang tidak terduga. Tiba-tiba kita mengetahui apa yang akan terjadi nanti ya di pengadilan. Masalah banpol juga kita akan mengetahui yang sebenarnya seperti apa ya, kesaksian dari Uci yang sebenarnya seperti apa. Nanti akan kita melihat di sana seperti apa ya. Nah, itulah yang jadi misteri adalah mudah-mudahan ada kaitannya obstruction of justice yang akan diperiksa dengan keberadaan mobil misteri mobil Yaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.